Ya, halo semuanya. Ketemu lagi. Di video kali ini kita akan membahas mengenai persamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak. Nah, sekarang langsung aja kita lihat videonya. Di sini, apakah kalian senang berolahraga, khususnya lari? Apakah kalian sering ikut event kegiatan lari seperti Borobudur Marathon? Nah, di sini kira-kira apa hubungannya dengan persamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak? Perhatikan ilustrasi berikut. Sekelompok pelari membutuhkan waktu rata-rata untuk berlari menempuh 1 km, yaitu 9 menit. Kemudian, seorang pelari bisa lebih cepat atau lebih lambat 1 menit dari waktu rata-rata ini. Nah, coba kalian tuliskan dalam bentuk persamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak untuk situasi ini. Nah, kemudian selesaikan persamaan tersebut untuk menentukan waktu tercepat dan waktu terlama yang ditempuh oleh seorang pelari tersebut. Kita lihat dari ilustrasi tadi. Misalkan catatan waktu seorang pelari adalah X menit, maka model matematikanya akan menjadi nilai mutlak X dikurang 9 sama dengan 1. Nah, bagaimana untuk menyelesaikannya? Nah, sebelum itu, kita ingat terlebih dahulu mengenai definisi nilai mutlak. Di sini, nilai mutlak dari X akan sama dengan dia yang pertama nilainya X untuk X lebih besar sama dengan 0, kemudian negatif X untuk X kurang dari 0. Nah, sekarang kita lihat penyelesaian persamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak. Berdasarkan definisi nilai mutlak, maka nilai mutlak dari X dikurang 9 akan menjadi X dikurang 9 untuk X kurang 9 lebih besar sama dengan 0. Kemudian X-nya itu lebih besar sama dengan 9. Kemudian yang kedua, dia negatif dari X dikurang 9 atau negatif X ditambah 9 untuk X kurang 9 kurang dari 0. Berarti X-nya kurang dari 9. Nah, untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak tadi, di sini kan ada dua syarat nilai X-nya. Yang pertama itu untuk X lebih besar sama dengan 9, maka nanti bentuk persamaannya akan menjadi X dikurang 9 sama dengan 1, kemudian X-nya akan sama dengan 10. Nah, 10 ini dia lebih dari 9, berarti 10 ini merupakan penyelesaiannya. Kemudian yang kedua, untuk X kurang dari 9, dia bentuk persamaannya akan menjadi negatif dari X dikurang 9 sama dengan 1, berarti kan negatif X ditambah 9 sama dengan 1, kemudian negatif X sama dengan negatif 8, nanti didapatkan X sama dengan 8. Nah, 8 itu dia kurang dari 9 berdasarkan syaratnya. Berarti 8 itu merupakan penyelesaiannya.
Jadi berdasarkan 1 dan 2, waktu tercepat pelari itu adalah 8 menit dan waktu terlamanya adalah 10 menit. Contoh yang kedua, selesaikan persamaan nilai mutlak dari 2x ditambah 1 sama dengan 7. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Pertama, berdasarkan definisi, kita bisa menuliskan terlebih dahulu nilai mutlak dari 2x ditambah 1 sama dengan yang pertama dia tetap 2x ditambah 1 dengan syaratnya itu 2x ditambah 1 lebih dari sama dengan 0, 2x lebih dari sama dengan negatif 1. Nah, x-nya itu nanti akan jadi lebih dari sama dengan 1/2. Nah, kemudian yang kedua, bentuk kedua, dia negatifnya. Negatif dari 2x ditambah 1. Untuk syaratnya 2x ditambah 1 kurang dari 0. Sehingga x-nya nanti akan kurang dari negatif setengah. Untuk x lebih dari sama dengan negatif setengah, maka bentuk persamaannya akan jadi 2x ditambah 1 sama dengan 7. Berarti 2x sama dengan 6. Nanti didapatkan x sama dengan 3. Nah, 3 itu lebih dari negatif setengah. Berarti x sama dengan 3 itu termasuk penyelesaiannya. Kemudian yang kedua, untuk x kurang dari negatif setengah, bentuk persamaannya akan menjadi negatif dari 2x ditambah 1 sama dengan 7. Kemudian akan jadi negatif 2x dikurang 1 sama dengan 7. Kemudian min 2x sama dengan 8, nanti didapatkan x sama dengan negatif 4. Nah, x sama dengan negatif 4 itu dia negatif 4 kurang dari negatif setengah. Berarti dia merupakan penyelesaiannya, termasuk ke dalam penyelesaiannya. Nah, jadi berdasarkan 1 dan 2, maka penyelesaiannya itu dia x kurang dari 4 atau x sama dengan 3. Nah, bagaimana dengan bentuk persamaan ini? Selesaikan nilai mutlak dari 2x dikurang 3 sama dengan nilai mutlak dari x ditambah 6. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Nah, untuk menyelesaikannya, terlebih dahulu kita tuliskan dalam bentuk definisi nilai mutlak. Yang ada nilai mutlaknya terlebih dahulu kita tuliskan dalam bentuk definisinya. Yang pertama, nilai mutlak dari 2x dikurang 3. Berarti nanti dia akan jadi 2x dikurang 3. X-nya itu lebih besar sama dengan 3/2. Kemudian negatif 2x ditambah 3, x-nya kurang dari 3/2. Kemudian untuk nilai mutlak dari x ditambah 6, dia akan jadi x ditambah 6. X-nya itu lebih besar sama dengan negatif 6. Kemudian dia yang kedua, dia negatif x dikurang 6. X-nya itu kurang dari negatif 6. Nah, di sini kita lihat ada beberapa batasan nilai X-nya. Kemudian kita gabungin. Nah, perhatikan gambarnya itu. Berarti kita nanti akan mendapat dua batasan atau dua pemisah. Nah, garis pemisahnya itu ada di negatif 6. Kita kasih garis putus-putus. Kemudian ada di 3/2. Nah,
Di sini kita terlebih dahulu kita gabungin berdasarkan kedua syaratnya. Nah, ketika dia X-nya kurang dari 6, maka bentuk dari nilai mutlak 2X dikurang 3 nanti akan jadi negatif 2X ditambah 3. Nah, kemudian untuk yang nilai mutlak dari X ditambah 4, nanti bentuknya akan berubah jadi negatif X dikurang 6. Nah, kemudian daerah yang kedua itu dia syarat nilai X-nya itu dia lebih dari sama dengan negatif 6 dan dia kurang dari 3/2. Berarti dia antara negatif 6 dan 3/2. Dia lebih besar sama dengan negatif 6 dan kurang dari 3/2. Nah, nanti nilai mutlak dari 2X dikurang 3 akan menjadi negatif 2X ditambah 3. Kita lihat berdasarkan syarat di atasnya itu. Kemudian yang nilai mutlak dari X ditambah 6 akan menjadi X ditambah 6. Nah, kemudian daerah yang ketiga itu dia syaratnya X-nya lebih besar dari 3/2. X-nya lebih besar dari 3/2. Nah, nanti akan menjadi nilai mutlak dari 2X dikurang 3 akan menjadi tetap 2X dikurang 3. Begitupun yang X ditambah 6 akan menjadi X ditambah 6. Nah, kemudian kita selesaikan berdasarkan syarat-syarat nilai X-nya tadi. Kita lihat. Untuk nilai X kurang dari negatif 6, untuk X kurang dari negatif 6, berarti kan bentuk persamaannya akan menjadi min 2X ditambah 3 sama dengan min X dikurang 6. Nah, kemudian kita selesaikan persamaannya. Min X sama dengan min 9. Nah, nanti didapatkan X sama dengan 9. X sama dengan 9. Tetapi perhatikan di sini. Syaratnya itu X-nya itu kurang dari negatif 6. Nah, tapi di sini 9 itu dia tidak kurang dari negatif 6. Dia nilainya itu lebih dari negatif 6. Berarti dia tidak sesuai syaratnya. Artinya kan dia X sama dengan 9 itu bukan penyelesaiannya. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, untuk X lebih dari sama dengan negatif 6 dan kurang dari 3/2, nanti bentuk persamaannya akan menjadi negatif 2X ditambah 3 sama dengan X ditambah 6. Kemudian kita selesaikan. Negatif 3X sama dengan 3, nanti didapatkan X-nya kurang dari 1. Nah, kita lihat negatif 1 ini kita sesuaikan dengan syaratnya dia X lebih besar sama dengan negatif 6 kurang dari 3/2. Nah, posisi dari negatif 1 itu berada di antara tengah-tengahnya mereka, negatif 6 dan 3/2. Maka X sama dengan negatif 1 itu merupakan penyelesaiannya. Nah, kemudian yang ketiga, untuk X lebih besar sama dengan 3/2, nanti bentuk persamaannya akan menjadi 2X dikurang 3 sama dengan X ditambah 6. Nanti didapatkan X-nya itu sama dengan 9. Nah, kita lihat syaratnya itu kan dia X-nya lebih dari sama dengan 3/2. Nah, 9 sendiri merupakan nilainya itu lebih dari sama dengan 3/2.
dia lebih besar dari 32. Nah, artinya kan dia memenuhi syaratnya. Berarti X sama dengan 9 termasuk penyelesaiannya. Nah, berdasarkan jawaban tadi, nilai X yang merupakan penyelesaiannya itu adalah X sama dengan negatif 1 atau X sama dengan 9. Nah, gitu ya. Nah, sekarang ada latihan soal. Silahkan dicoba secara mandiri latihan soalnya. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya. Yeay.